jurusan Sosiologi Agama dengan NIM 22841400011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan teori kekuasaan. Jadi, apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan merupakan kemampuan atau otoritas untuk mempengaruhi, mengendalikan maupun memimpin orang dan kelompok lain. Kenapa sih kekuasaan itu dianggap penting? Jadi, kekuasaan dianggap penting karena memainkan peran dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun aspek sosial. Selanjutnya, ada teori kekuasaan menurut para tokoh. 3 tokoh dalam teori kekuasaan. Yang pertama, menurut Karl Marx, kekuasaan berasal dari ekonomi dan hubungan sosial, di mana kelas penguasa atau borjuis mengendalikan kelas pekerja atau proletar lewat kepemilikan alat produksi untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan mempertahankan ketimpangan kelas. Selanjutnya, menurut Max Weber. Max Weber menganggap kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain baik dengan cara sah atau hukum, tradisional maupun karismatik. Yang terakhir, menurut Michael Foucault. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang tersebar di seluruh masyarakat, bukan terbatas pada individu atau institusi tertentu. Kekuasaan ini biasanya muncul melalui norma, pengetahuan, dan diskursus yang mengatur cara orang berpikir dan bertindak, dan konsep seperti biopower dan disciplinary power. Selanjutnya, konsep kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan politik. Kekuasaan politik melibatkan kontrol atas negara atau sistem pemerintahan. Orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik dapat membuat keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, hukum, dan pengaturan sosial. Contohnya seperti pajak dan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ini berkaitan dengan kontrol atas sumber daya. Yang memiliki kekuasaan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi pasar, kesejahteraan sosial, dan struktur kelas dalam masyarakat. Contohnya, membuka cabang usaha di berbagai tempat untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, ada kekuasaan sosial dan budaya. Kemampuan untuk mempengaruhi norma, nilai, dan kepercayaan dalam masyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan sosial dapat membentuk opini publik budaya. Contohnya hukum, ketenaran, dan kekayaan. Lalu yang terakhir ada kekuasaan dalam hubungan pribadi. Kekuasaan dalam hubungan pribadi ini memiliki pengaruh pada individu dalam konteks hubungan pribadi atau kelompok kecil. Kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui persuasi, manipulasi, atau otoritas. Contohnya seperti public figure. Lalu ada sumber kekuasaan menurut French dan Raven. Yang pertama, kekuasaan legitimasi atau kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan seseorang dalam suatu hierarki atau struktur organisasi. Yang kedua, ada kekuasaan hadiah. Kekuasaan yang diperoleh dari kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan atau penghargaan seperti uang, kenaikan jabatan, atau keuntungan lainnya. Yang ketiga, ada kekuasaan hukuman. Kekuasaan yang diperoleh karena kemampuan untuk memberikan hukuman atau sanksi seperti pemecatan, penurunan jabatan, atau hukuman fisik. Selanjutnya ada kekuasaan ahli. Kekuasaan yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Yang terakhir ada kekuasaan karismatik, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari kualitas pribadi seseorang yang membuat orang lain merasa tertarik, terinspirasi, atau mengagumi mereka. Dimensi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan sebagai kontrol atas sumber daya. Kekuasaan sebagai kontrol atas sumber daya merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan dan memanfaatkan hal-hal penting yang ada di masyarakat. Contohnya seperti uang, informasi, dan jaringan sosial. Selanjutnya, kekuasaan dalam hubungan sosial. Kemampuan mempengaruhi, mengendalikan, maupun mengatur dalam interaksi sosial. Bisa berbentuk formal atau jabatan, dan informal yaitu pengaruh atau hubungan. Selanjutnya, kekuasaan dalam struktur sosial, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu pembahasan terakhir ada contoh penerapan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan dalam politik. A. Sebagai pembuat kebijakan, contohnya seperti UU Omnibus Law di Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat investasi meskipun menuai protes dari beberapa kalangan. Yang
kedua ada mobilisasi massa. Contohnya seperti pemilu, di mana kandidat menggunakan kekuasaan anggota terbaik dalam masa kepengurusan organisasi. Lalu ada contoh penerapan kekuasaan dalam media dan budaya. Pertama adalah media, penentuan opini publik. Contohnya seperti selama pemilu, media massa memberikan sorotan positif atau negatif pada kandidat tertentu untuk mempengaruhi persepsi pemilih. Lalu dalam segi budaya, pelestarian nilai tradisional, contohnya seperti festival budaya tari, dipromosikan sebagai simbol identitas budaya Indonesia.